Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV One di mana saja Anda berada, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dalam sebuah kitab Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, laula khamsa khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Awaluha al-qana'atu bil jahli wal khirsu 'ala dunya was-suhu bil fadli war riya'u bil amal wal i'jabu bir ra'yi. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya tidak ada 5 perkara, niscaya semua manusia menjadi orang yang soleh. 5 perkara yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi orang yang soleh. Yang nomor 1 adalah al-qana'atu bil jahli. Artinya merasa nyaman dengan kebodohannya. Merasa nyaman dengan pengetahuan agama yang terbatas. Orang seperti ini tidak akan mencapai derajat kesolehan. Disebabkan karena dia merasa sudah tidak kepingin belajar agama lagi. Merasa sudah cukup. Merasa sudah pinter. Sehingga dia tidak mau datang ke majelis taklim. Dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Bahkan sholat Jumat pun ketika khotib sedang berkhotbah, dia tidur. Kalaupun dia tidak tidur, sekarang ini banyak orang yang Jumatan masih sempet-sempetnya mendengarkan khotbah. Orang lain mendengarkan khotbah, dia malah main HP. Kenapa? Merasa dirinya sudah pinter. Nah, akibat dia tidak mau belajar, akibat dirinya sudah nyaman dengan kebodohannya, akibat dia tidak mau lagi ngaji, sombong yang ada dalam dirinya, mudah menyalahkan orang lain. Bahkan belakangan banyak orang yang dengan kapasitas ilmu yang sangat bodoh, tapi berani mengkafirkan orang lain, berani menghujat ulama, berani menghujat habaib. Orang seperti ini gak akan bisa menjadi orang soleh. Kenapa? Merasa dirinya sudah cukup ilmu, merasa dirinya sudah pinter, merasa dirinya sudah tahu agama, sehingga dia tidak mau menambah agama lagi. Kadang-kadang ngandelin hanya membuka dari internet, hanya buka dari media sosial, sehingga dia tiru apa yang di media sosial tersebut. Padahal bukan dilarang orang belajar dari internet, silahkan. Tidak dilarang orang belajar dari media sosial, silahkan. Tetapi tetap yang lebih utama adalah multaqo, ketemu dengan guru, ketemu dengan orang alim, ketemu dengan ulama. Kenapa? Sebab kalau di media sosial belum tentu kita bisa konfirmasi ketika kita tidak paham dengan apa yang dijelaskan dalam media sosial tersebut. Tapi kalau kita multaqo, kita berhadapan dengan guru langsung, maka ketika kita tidak paham kita bisa bertanya langsung. Inilah penyakitnya orang zaman sekarang. Merasa dirinya hanya dengan membuka internet dia bisa paham, sehingga tidak mau lagi dia datang ke majelis taklim, dia tidak mau lagi datang untuk mendengarkan khutbah Jumat, nggak mau lagi datang untuk ngaji dengan para ulama. Terbatas ilmu itulah yang membuat orang tersebut nggak bisa jadi orang soleh. Yang pertama.
Yang kedua, penyebab orang tidak bisa mencapai level kesolehan karena al-khirsu ala dunya, rakus terhadap dunia. Bahwa Kanjeng Nabi lebih suka kepada umatnya yang kuat daripada umatnya yang lemah, betul. Bahwa Kanjeng Nabi lebih suka kepada umatnya yang mapan daripada umatnya yang miskin. Bahwa Kanjeng Nabi lebih suka kepada umatnya yang giat bekerja daripada umatnya yang bermalas-malasan, betul. Tetapi batasan orang yang membedakan antara dia semangat bekerja dengan orang yang khirsu ala dunya, itu jelas. Kita boleh kerja sungsang sundel jungkir balik sehari semalam bekerja mencari harta, it's okay, no problem, dan itu bagus. Tapi ketika batasan di mana kita tahu yang kita garap adalah sesuatu yang subhat, apalagi sesuatu yang haram, maka tinggalkan. Bedanya orang giat bekerja dengan orang yang rakus terhadap dunia di sini, saudara. Kita bekerja siang dan malam, sungsang sundel jungkir balik demi anak istri di rumah, karena naluri seorang laki-laki, naluri kepala rumah tangga yang ada di otaknya 90% bagaimana istriku bahagia, bagaimana anakku sejahtera, bagaimana aku bisa memberikan rumah yang bagus buat anak istriku. Itu nyaris semua kepala rumah tangga seperti itu. Tetapi jangan lupa ada batasan. Ketika kita sungsang sundel kerja keras, kita banting tulang, bagus. Tapi ketika kita tahu yang kita cari itu ternyata sesuatu yang subhat, yang kita cari itu ternyata sesuatu yang haram, maka kita tinggalkan. Kalau kita sudah tahu itu subhat, kita makan juga. Kita tahu itu haram, kita makan juga. Kita tahu itu duit rakyat, kita korupsi juga. Itu namanya rakus terhadap dunia, bukan kerja keras. Dari sini awal kenapa istri susah diatur. Dari sini awal kenapa anak jauh dari agama, karena kita cekokin dengan makan makanan haram. Karena ma nabata minal haram yamilu ilal haram. Sesuatu yang tumbuh dari makan makanan yang haram, maka dia akan cenderung berbuat yang haram. Sering kita menyalahkan anak kita, kenapa anak kita susah untuk menjalankan sholat, kenapa anak kita nggak mau puasa Ramadan. Kita nggak introspeksi diri. Selama ini istri kita kasih makan apa? Selama ini anak kita kasih makan apa? Halal atau haram? Nah, kalau sudah makan makanan haram yang Anda makan, makanan-makanan haram yang diberikan kepada istri, makanan-makanan haram yang diberikan kepada anak, maka makan makanan haram ini yang menghalangi kita, istri kita, anak kita untuk menjadi orang yang soleh. Karena itu silahkan bekerja keras, silahkan sungsang sundel cari harta. Tapi ketika Anda dengan mencari harta tersebut sudah mampu meninggalkan sholat, berarti Anda sudah hubbud dunia, sudah rakus terhadap dunia. Ketika kita melakukan pekerjaan, kita kerja keras, sungsang sundel kita lakukan, lalu kita tahu itu adalah duit rakyat, lalu kita makan juga, kita berikan ke anak istri kita, maka jangan mimpi anak istri kita dan diri kita akan menjadi orang yang soleh. Semakin hari makanan yang haram tersebut membawa kita kepingin melakukan maksiat. Semakin hari makanan yang kita berikan ke anak istri kita yang berupa haram itu membuat anak kita semakin jauh kepada Allah.